Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Asepyu. Kali ini kita akan belajar bersama terkait dengan hakikat manusia. Tapi hakikat manusia di sini tidak umum ya, hanya seputar terkait dengan bagaimana hakikat manusia dalam dunia pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan urgensi memahami manusia. Jadi apa sih pentingnya memahami manusia secara umum? Ada dua hal pokok yang kemudian kita harus pahami di dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah pada dasarnya subjek atau objek yang dididik adalah manusia. Harusnya kita bisa memahami bahwa apa yang kemudian berhubungan dengan pendidikan itu manusia. Ada yang pernah menyatakan bahwa hewan saja juga kemudian diajari, mereka dilatih. Anjing mungkin dilatih untuk bisa mengendus siapa yang membawa narkoba dan sebagainya. Apakah itu juga tidak termasuk disebut dengan pendidikan atau kemudian pengajaran begitu? Ya memang mereka dilatih, tapi substansi dari pendidikan itu sendiri adalah berhubungan dengan manusia. Jadi kalau berhubungan dengan hewan dan lain sebagainya, mungkin itu istilahnya adalah hal lain di luar pendidikan, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah manusia menjadi pusat pendidikan dari masa keluarga sampai kemudian masa perguruan tinggi yang mungkin dianggap sebagai level pendidikan yang paling tinggi. Jadi sejak kecil, sejak dini, bahkan sejak bayi, manusia itu sudah dididik atau kemudian mendapatkan perlakuan sehingga ia mendapatkan pemahaman baru, pengetahuan baru, pemikiran baru yang nantinya kemudian menjadi bahan ia untuk berkembang dalam bentuk fisik, mental, atau hal lain yang kemudian mendukung. Nah, itu gambaran mengenai bagaimana sih urgensi memahami manusia dalam dunia pendidikan. Lalu, bagaimana kemudian seorang calon guru memahami manusia, atau di sini adalah urgensi mahasiswa-mahasiswa program studi yang berbasic pendidikan memahami manusia. Apa pentingnya bagi mereka? Di sini ada 3 poin utama. Yang pertama adalah agar memiliki hikmah mengenai manusia. Kenapa kita perlu memiliki hikmah mengenai manusia? Karena manusia di sini adalah orang yang nanti akan diberi sentuhan bukan hanya ilmu, tapi juga terkait dengan karakter. Nah, karakter ini saya yakin sangat bervariasi, dan ketika kita bisa memahami manusia seutuhnya dalam konsep pendidikan ini, kita akan bisa menelaah, kemudian kita bisa memberi perlakuan yang terbaik kepada objek-objek atau subjek-subjek pendidikan. Yang kedua adalah ini terkait dengan poin yang pertama tadi, sedikit saya ulas, adalah memahami objek dan subjek pendidikan sebagai calon pendidik. Bagaimanapun seorang calon pendidik harus memahami manusia lain. Jangan sampai ia secara sadar tidak sadar membuat perilaku yang salah terhadap manusia yang lain. Yang ketiga adalah memahami bagaimana memperlakukan manusia. Perilaku di sini adalah terkait dengan ia memberikan pengetahuan sekaligus memberikan hal lain yang sifatnya adalah perubahan perilaku. Nah, itu gambaran terkait dengan urgensi kita memahami manusia. Nah, untuk mempelajari manusia atau kita memahami manusia secara utuh, kita harus menggunakan cara apa sih? Di sini ada banyak pendekatan sebenarnya. Ya, ada banyak pendekatan. Ketika Anda mempelajari antropologi, itu juga bisa jadi kita melihat manusia dari sudut pandang kebudayaan misal, atau mungkin dari bahasa pun kita juga bisa melihat manusia dari segi linguistik begitu. Nah, di sini saya menemukan bahwa biasanya gitu ya, pada zaman-zaman dahulu itu orang memandang manusia hanya dari satu sudut pandang atau monodisipliner. Maka di sini saya tidak mencantumkan dalam poin, tapi saya tunjukkan bahwa kadang-kala ada orang yang masih menggunakan monodisipliner atau memandang manusia dari satu sudut pandang keilmuan saja, sehingga nanti mungkin jadi ambigu, jadi memberikan persepsi yang atau memberikan sudut pandang yang berbeda. Tapi di sini ada 2 pilihan yang kemudian menjadi alternatif untuk kita bisa pahami. Yang pertama adalah multidisipliner, yang kedua adalah interdisipliner.
Nah, multidisipliner ini adalah menggunakan banyak sudut pandang tapi berdiri sendiri, jadi satu-satu. Jadi antropologi ya, kemudian bahasa, ada kesehatan dan lain sebagainya, melihat sudut pandang tapi terpisah begitu, berdiri sendiri. Maka sih itu tidak salah, tapi dalam dunia pendidikan tidak bisa dijadikan bahan untuk menerjemahkan secara utuh, atau itu menjadi hal yang spesial, bagus di bidang itu tapi tidak bisa digunakan sebagai sarana untuk memahamkan atau memberikan pemahaman secara utuh tentang manusia. Nah, yang kedua yang nantinya harusnya kita gunakan adalah interdisipliner ya. Berbeda ya. Bedanya adalah ini banyak dan general. General itu artinya saling mengaitkan. Tidak bisa kemudian satu keilmuan itu kemudian menjadi satu hal yang dijadikan rujukan utama, tapi harus digabungkan, dipadukan ya, menjadi satu kesatuan yang sifatnya general, atau di sini disebut dengan generalis. Nah, harapannya ini menjadi bahan diskusi bersama bahwa nanti ketika kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pengajar, kita harus bisa memahami manusia dari sudut pandang yang berbeda-beda dengan keilmuan yang berbeda-beda, sehingga kita akan menjadi orang yang generalis. Dengan seperti itu kita bisa melihat manusia, ya manusia yang seperti apa. Karena manusia nanti diterjemahkan banyak hal. Nah, ini nanti akan menjadi bahan diskusi kita dan semoga akan semakin menarik dan bisa membuat kita lebih paham terkait dengan manusia dalam dunia pendidikan dan bisa memperlakukan manusia dengan sebaik-baiknya dan bisa memberikan yang terbaik kepada manusia lain. Itu mungkin pemahaman awal terkait dengan hakikat manusia dan semoga akan menjadi bahan diskusi yang menarik. Terima kasih.